A vile god that had consumed entire planets. Protecting our transwarp key is all that matters. Calling all Autobots! Still we got here. There you go, now we're friends. Take off his head. Prolog film menjelaskan mengenai sosok Transformer terbesar yang dipanggil Unicron. Saking besarnya, untuk bertahan hidup Unicron harus makan planet. Kali ini, Unicron mengincar sebuah teknologi bernama kunci Transwarp pada suatu planet. Untuk itu, prajurit terkuatnya yang ini Skurs dikirim buat merebut kunci tersebut. Kunci Transwarp diketahui dijaga oleh ketua ras maksimal berwujud gorila bernama Epling. Sempat terpojok oleh robot Scorpio lain, sosok gorila lain bernama Optimus Primal muncul buat menolongnya. Primal tidak sendirian, masih ada elang bernama Eraser, Cheetor si Cheetah, dan Rhinox sang badak. Tahu nggak bakal bisa bertahan dari pasukan Skurs, Epling serahkan kunci serta tampuk pimpinan maksimal kepada Primal. Karena apapun yang terjadi, kunci Transwarp yang bisa menembus ruang dan waktu tidak boleh jatuh ke tangan Unicron. Kalau sampai terjadi, maka alam semesta akan musnah. Jadi, Epling akan tinggal untuk ulur waktu agar Primal dan lainnya bisa selamatkan diri, walau Epling sadar dia bukan tandingan Skurs. Other planets. Lolosnya ras maksimal bersama kunci itu membuat Unicron marah. Gimana pun caranya, Skurs minta mencari dan merebut kunci Transwarp yang akan jadikan Unicron pemimpin tertinggi Transformer. Setelah memberi perintah itu, Unicron lanjut melahap planet asal ras maksimal. Film bersetting di tahun 1994 dengan mengikuti benang merah sejak film Bumblebee. Jauh sebelum masa Sam Witwicky maupun Kate Yeager, mantan militer ahli elektrik bernama Noah Diaz akan menjadi protagonis manusia. Menggunakan HT, dia berkomunikasi dengan adiknya bernama Chris. Padahal mereka tinggal serumah bersama sang mama bernama Brianna. Keluarga mereka ini mengalami masalah finansial hingga tidak mampu melunasi biaya berobat Chris yang menderita anemia sel sabit. Hari itu, Noah berharap bisa membantu keuangan keluarganya karena dia ada interview kerja. Singkat cerita, Noah keluar bersama Chris. Sebelum interview, dia balikan alat yang temannya Rick minta perbaiki. Rick sendiri sering mengajak Noah kerjasama untuk memanfaatkan skillnya, namun Noah sama sekali tidak tertarik. Sejurus kemudian, Noah dan Chris berada di rumah sakit. Akibat tunggakan biaya, Chris mendapat penolakan perawatan. Karena itu, terpaksa Noah membawa serta adiknya pergi interview. Sampai di sana, hal buruk kembali menimpa Noah, sebab janji interview hari itu dibatalkan pria bernama Bishop. Noah yang lihat Bishop pun mendatangi buat tanya alasan pembatalan. Secara lugas, Bishop jelaskan kalau Noah tidak bisa diandalkan dan gak bisa kerja dalam tim. Di mana info itu Bishop dapatkan dari mantan atasan Noah. Noah yang stres akibat gagal dapat kerja merasa harus melakukan sesuatu demi pengobatan sang adik. Jadi setibanya di sekitar rumah, dia datangi Rick meminta kerjaan. Sebelum lihat kerja apa yang Rick tawarkan, kita kenalan dulu sama seorang ciwai bernama Elena. Elena adalah seorang anak magang di museum dan ahli dalam bidang benda-benda kuno. Pagi itu, Elena lihat sebuah patung berbentuk burung elang. Patung Horus atau dewa pelindung Mesir itu baru ditemukan di Sudan dan punya logo maksimal dengan sebuah simbol di bawahnya. Penasaran sama patung itu, Elena menggambar simbol yang dia lihat pada tangannya. Noah diajak ke sebuah acara penggalangan dana, dan kerjaan yang Rick tawarkan adalah mencuri sebuah mobil yang udah lama berada di parkiran. Walaupun takut dan gugup, namun demi cuan, Noah mau nggak mau harus lakukan. Dengan dibekali earpiece kuno dari Rick, Noah menyelinap diam-diam dari pintu belakang. Sampai di dalam, dengan jurus SKSD, dia berjalan menuju parkiran sambil menghindari sapam hingga akhirnya sampai di tujuan.
Di saat bersamaan, atasan Elena yang bersiap ke acara penggalangan dana datangi Elena yang masih pelajari simbol pada patung. Sempat minta izin memeriksa lebih lanjut, sayangnya permintaan Elena ditolak. Tapi kartu akses si atasan tertinggal di sana. Manfaatkan kartu itu, Elena masuki kantor khusus teknisi buat cari tahu asal-usul patung elang tadi. Tanpa buang waktu, Elena yang yakin itu bukan patung Horus mulai memeriksa dengan sebuah mesin yang aku nggak tahu namanya apa. Mendadak, patung tersebut pecah yang buat Elena auto panik. Ternyata dalam patung elang itu tersimpan kunci transwarp yang dicari Unicron. Waktu Elena lagi panik akibat patung yang rusak, kunci tersebut tiba-tiba memancarkan suatu cahaya hingga keluar angkasa yang hanya bisa dilihat oleh para Transformer. Dan tentu saja, hal itu juga diketahui bos Autobot yakni Optimus Prime. Prime yang kaget lihat cahaya itu segera memanggil para Autobot buat ngumpul, antara lain si Bumblebee dan RC. Bagi Prime, cahaya itu adalah harapannya untuk bisa pulang ke Cybertron. Di sisi lain, Noah ketemu sama mobil incaran mereka yaitu satu unit Porsche 964 warna silver berlogo Autobot. Dapat yang dicari, Noah mulai membobol mobil itu layaknya game GTA. Herannya, pintu mobil tersebut bisa mengunci sendiri seakan ngeprank si Noah. Setelah beberapa saat, Noah berhasil masuk ke dalam mobil bertepatan dengan panggilan Optimus Prime. Noah yang nggak ngerti terus coba nyalakan mesin, namun dia sempat berubah pikiran karena nggak mau jadi maling. Pada saat itu jugalah aksinya dilihat seorang satpam. Udah gitu, si mobil nyala sendiri dan membawa Noah jalan-jalan keliling kota. Rick yang lihat mobil melintas pikir Noah berhasil. Kampretnya ini orang, waktu polisi ngejar Noah, Rick malah kabur selamatkan diri. Biar begitu, namanya mobil jelmaan robot alien, para polisi jelas bukan tandingan sabung kecepatan si Porsche. Noah dibawa ke sebuah gudang kosong. Setibanya di sana, sang Porsche tunjukkan wujud aslinya bernama Mirage yang berarti Fata Morgana. Makanya waktu dikejar polisi tadi, dia bisa kage bunsin. Peran Mirage di film ini seakan menggantikan peran Bumblebee yang biasanya tengil dan pecicilan. Dia yang percaya kalau Noah ini baik dan bisa dipercaya pun mengajaknya berteman sambil ngetos. Gak lama, geng Autobotnya datang. Di sini Prime masih anti sama manusia karena itu dia menolak kehadiran Noah. Jadi Mirage lah yang habis didamprat oleh Prime yang terkesan kasar namun protektif terhadap rasnya. Setelah tahu latar belakang Noah, Prime mau fokus dulu ke Autobot mengenai cahaya tadi. Prime yang dulu pikir kunci transwarp hanya mitos dikagetkan keberadaannya yang kini ada di bumi. Kunci yang bisa buka portal menuju planet kaya akan sumber daya energon itu bisa menjadi media mereka untuk pulang ke Cybertron. Untuk itu mereka harus bisa mengambilnya dari museum tanpa menyebabkan konflik dengan manusia. Saat itulah Noah yang jatuh waktu coba kabur disarankan Mirage untuk pergi mengambilnya di museum. Usulan itu ditentang Prime yang belum percaya sama manusia, begitupun Noah yang gak mau terlibat. Tapi Mirage yang cerewet ini berusaha yakinkan Noah dengan iming-iming money. Caranya adalah kalau Noah bisa dapatkan kunci itu, dia boleh menjual Mirage dalam wujud yang dia mau buat hasilkan uang. Dengar kata money, Noah pun setuju. Sementara itu, Elena mendapat info lain seputar simbol patung tadi serta hieroglif cita, badak, dan gorila yang terdapat di sebuah gereja di Peru. Tanpa dia tahu, Mirage dan Noah lagi menuju ke museum. Dalam mobil, Mirage minta Noah ngerti perasaan Prime yang merasa berdosa telah membuat mereka terdampar di bumi. Gak lama mereka mendekati museum dengan penjagaan di pintu masuk. Jadi Mirage pun harus menyamar jadi mobil sampah. Main kali deh kawan nih. Gak masalah, yang penting mereka berhasil masuk. Walau sebenarnya Prime belum percaya sama manusia yang dinilai serakah dan egois. Tiba-tiba beberapa objek jatuh ke bumi dan berenang menuju museum. Objek tadi ternyata adalah ras Terrorcon yang dipipis Kurse bersama dua anggotanya yakni Nightbird dan Peter Ebb. Baru mau masuk museum, listrik mendadak padam. Saat itulah Nightbird muncul dan berhasil mendeteksi keberadaan kunci transwarp. Kunci tersebut bersiap disimpan Elena bertepatan dengan masuknya Noah. Kaget lihat Noah yang dipikir maling, Elena sempat main kejar-kejaran. Bahkan Noah harus merasakan hantaman Elena yang berusaha melindungi kunci. Keributan mereka berhenti waktu seorang satpam masuk, namun What's going on here? Don't move! The key.
Panik lihat robot raksasa, Elena kasih kunci ke Noah yang lagi dibidik Skurs. Untunglah Meras bersiaga di sekitar. Tahu lawannya berat, dia pun panggil bala bantuan. Begitu sampai, mereka pun bersiap adu kungfu. Prime langsung menghadapi Skurs, sedangkan B dan RC meladeni Batarap. Meras sendiri sibuk nembakin Nightbird yang terbang ke sana kemari. Si Prime yang bermodalkan Zanpakuto dan kapak tetap bukan lawan sepadan Skurs yang luar biasa kuat. Dalam museum, Noah dan Elena sembunyi dari 2 robot minion kiriman Skurs. Noah yang lihat posisi Elena tahu kalau dia diincar minion. Karena itu dia segera menyusul menolong Elena lalu mengajaknya kabur dari gedung. Setibanya di luar, keberadaan kunci langsung diketahui Batarap. Meras yang ajak Prime mundur malah diangkat dan dibanting tepat ke hadapan Noah dan Elena. Kini tugas Autobot adalah menjaga Noah dan Elena untuk kabur membawa kunci. Dengan di backup RC, mereka berusaha kabur sejauh mungkin. Namun, si tukang terbang berhasil membuat Noah menjatuhkan kunci dengan bom plasma. RC yang coba ambil pun dihantam balik Batarap, diikuti Skurs yang tumbangin Prime dan berniat ambil kuncinya sendiri. Walau dihadang Prime dan B sekaligus, Skurs masih terlalu overpower. Sehingga kunci berhasil dicuri Terrorcon ditambah B harus mati di tangan Skurs. Primus would be ashamed. Me. Terrorcon yang bersiap mundur diserang oleh Eraser dengan semburan api. Lihat kemunculan maksimal, Skurs nggak peduli dan tetap memilih mundur meninggalkan Prime yang harus kehilangan sahabatnya si B. Eraser lalu balik lagi buat mengajak Autobot serta Noah dan Elena ikut dengannya. Mereka dibawa ke suatu area kosong di mana Prime bisa lampiaskan emosi atas kematian B. Kemudian Eraser kenalkan diri dan cerita alasan dia berada di bumi. Gak cuma itu, dia juga jelaskan sosok Unicron serta alasan betapa kuatnya Skurs adalah karena kekuatan kegelapan yang Unicron anugerahkan. Bahkan, dengan kekuatan merasuki Skurs, dia bisa menemui Unicron untuk menyerahkan kunci Transwarp. Di tempat lain, Prime menyalahkan Noah atas hilangnya kunci yang sebabkan kematian B. Apalagi kini semesta terancam oleh Unicron. Eraser tengahi dengan bilang kunci yang dicuri itu hanya setengah, sebab setengah lagi disembunyikan ras maksimal yang kini tersisa Eraser sendirian. Karena itu jugalah Unicron ngamuk sama Skurs yang dinilai nggak becus dalam menjalankan perintah. Padahal Eraser sendiri nggak tahu sisanya kunci disimpan siapa dan berada di mana. Saat itulah sang anak magang museum beraksi dengan bilang mungkin ada di Peru. Berdasarkan penelitiannya, simbol pada kunci terdapat di sebuah biara tua di Peru. Merasa masih ada harapan, Autobot mau berangkat ke sana begitupun Noah karena kini bumi yang jadi ancaman. Elena sendiri harus dibujuk oleh Eraser untuk ikut sebab dialah orang yang bisa menemukan keberadaan kunci tersebut. Singkat waktu, Noah pulang ke rumah dan dapati Chris belum tidur. Jadi, Noah datangi kamar Chris untuk pamit dengan alasan kerja. Tanpa dia sadari, Meras nguping pembicaraan mereka. Si robot pecicilan ini akhirnya ketahuan karena mobil yang jadi pijakannya penyet. Chris yang lihat robot tetap santai dan berjalan keluar untuk menanyai kemana dia akan membawa Noah. Setelah tahu, dia minta Meras janji untuk menjaga Noah dengan nyawanya. Watch out for my brother. If he gets hurt, I'm coming after you. I got Noah's back. I promise. Cojones muy grande. Paginya mereka berkumpul untuk berangkat tamasya ke Peru. Meras panik saat RC cerita dengan apa mereka akan pergi. Wajar Meras panik sebab mereka akan dibawa oleh seonggok robot berwujud pesawat rombeng yang bahkan susah mendarat. Apalagi begitu batuk entah paru-paru, limpa, liver atau apalah itu ikut keluar. Tapi nggak ada pilihan, cuma bersama robot bernama Stratosphere inilah mereka bisa mencapai Peru. Sorry. Prime membawa serta jasad B dan berharap bisa dihidupkan dengan Energon seandainya berhasil dapatkan kunci Transwarp. Lihat kondisi Prime, bukannya simpati, Noah malah tunjukkan sisi egoisnya. Diajak Elena untuk hancurkan sisa kunci agar tidak bisa digunakan Unicron buat hancurkan bumi. Walau itu berarti Autobot tidak bisa pulang untuk menghidupkan B. Bagi Noah, lebih baik memikirkan nasib bumi daripada urusin planet lain. Setibanya di Peru, seonggok robot dalam wujud Volkswagen kombi bernama Wheeljack datang menjemput. Robot berkacamata dengan aksen Espanola ini telah mendapat lokasi kunci sesuai info Prime.
Diperkirakan kunci itu berada di gereja Santo Domingo. Masalahnya hari itu kota sedang mengadakan festival jadi sulit dicapai. Dengan kondisi TerrorCon yang mungkin datangi Peru juga, Prime gak bisa menunggu lama. Karena itu Noah usul dia dan Elena yang akan pergi mengambil kunci. Ide itu disetujui Prime yang gak tahu niat busuk Noah sebenarnya. Dengan dibekali senjata oleh Mirage, Noah dan Elena bersiap memasuki kota menuju gereja. I am in position. Blend in. Autobots must be using their TerrorCon yang sampai di Peru mengirim minionnya buat merebut kunci seandainya ditemukan. Di saat bersamaan, Elena dan Noah tiba di halaman gereja. Waktu Elena lihat simbol di tanah tersebut, ibarat puzzle dia mulai memutar salah satu ke sudut yang tepat. Hal itu diikuti Noah hingga semua simbol berada di posisi yang sesuai. Mendadak, sebuah ruang bawah tanah rahasia terbuka. Tanpa buang waktu, mereka mulai turun ke bawah mencari sisa kunci Transwarp. It's just groupies over here. Sampailah mereka di sebuah ruangan yang terdapat peti batu berlogo maksimal. Tanpa ragu peti dibuka dan ternyata kosong. Merasa mungkin ada kompartemen rahasia, Elena coba cari dan malah temukan simbol lain. Saat lagi mencatat simbol itulah terdengar suara dari luar. Bukan di luar, rupanya si minion udah masuk ke dalam. Jadi waktunya kabur dan minta bala bantuan. They must have found the key. the underground, heading towards the jungle. They're tailing us! Noah berhasil membunuh si minion pakai senjata pemberian Mirage. Sementara itu, aksi balapan antara TerrorCon dan Autobot terjadi di jalanan kosong. Ketika lewati tikungan tajam, Prime putuskan berubah demi balaskan dendam B pada Scourge. Adu kungfu antar pemimpin itu berlangsung dengan Mirage yang terus melaju. Akibat terpojok, Mirage pun meminta bantuan RC dan Wheeljack. Di sisi lain, adu gebuk antara Prime dan Scourge berlangsung hingga ke bawah bukit. Begitupun nasib RC dan Wheeljack serta Nightbird dan Battlerap. Sampai di bawah, Prime siap lanjut bertarung. Tiba-tiba Eraser datang memberi bantuan. Lalu Scourge tembakkan sesuatu yang mengenai sayap Eraser. Setelah itu, Prime pun mundur sementara tanpa dikejar TerrorCon. Di saat bersamaan, bekas tembakan di sayap Eraser tadi mulai menyebabkan karat. Balik ke Noah dan Elena yang berjalan hingga masuk ke hutan. Lagi asik jalan, mereka dikagetkan kemunculan Primal yang Eraser pikir udah mati. Gak cuma Primal, Cheetor dan Rhinox juga masih ada. Wait for my friend! Mirage! Stranger danger! So fast! Stand down! Second time. No! All of you! Saat Autobot dan Maximal siap bertarung, Eraser datang melerai. Dia sendiri kaget tahu Primal masih hidup dan kini hanya mereka berempat lah yang tersisa dari ras Maximal. Kemudian Eraser kenakan Primal yang dinamai mengikuti nama sang legenda Cybertron yakni Optimus Prime. Lama berpisah begitu muncul si burung elang datang dengan segudang kabar buruk. Di sini juga diketahui kalau setengah kunci lagi udah diamankan Primal. Karena itu Primal mengajak mereka pergi melihat sisa kunci. Dalam perjalanan, Noah kaget karena Mirage tahu nama panggilan dari adiknya. Mirage cerita dia tetap berkomunikasi dengan Chris karena diberikan sebuah HT. Use the Transwarp key to visit Young World. That was you guys, right? Not us. Tibalah mereka di sebuah desa kecil. Sejak tiba di bumi, Maximal telah beraliansi dengan penduduk setempat yang menjaga rahasia keberadaan mereka. Oleh sebab itu, tanpa ragu Primal percayakan para penduduk untuk menyimpan sisa kunci. Hal itu jelas membuat kaget Prime yang anti sama manusia. Prime tambah kaget karena Primal menolak serahkan sisa kunci kepadanya dengan alasan tidak mau sampai ada planet yang musnah lagi. Dengan demikian, harapan untuk hidupkan kembali B pun sirna. Di momen itu, Primal yang merasa Prime layaknya pemimpin putus asa ditanya Eraser. Seandainya bisa hidupkan planet Maximal, apa Primal bakal ambil keputusan seperti Prime? Tanpa menjawab, Primal pergi ke bukit berisi energon mentah bersama Prime untuk menyimpan B. Sayangnya butuh kekuatan yang besar untuk bisa aktifkan energon mentah, sehingga tidak ada cara untuk menghidupkan B. Gak jauh dari sana, Elena berusaha membujuk Noah batalkan rencana menghancurkan sisa kunci. Sebab pasti ada cara lain untuk selamatkan bumi dan Cybertron. Apalagi Noah dan Prime memiliki kesamaan, yakni sama-sama berusaha melindungi keluarga mereka.
Pagi-pagi buta, Elena terbangun dan berjalan sampai nemuin Eraser yang sedang menjerit. Rupanya, tembakan Skrs kemarin membuat Eraser kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Bahkan dia berniat menyerang Elena yang berhasil dicegat Prime. Prime sendiri dicegah menembak oleh Primal. Atas kejadian itu, posisi mereka telah ketahuan Terrorcon. Jadi, Primal segera minta Noah jaga sisa kunci dan pergi sembunyi bersama Elena. Dan tiba-tiba, We must protect the humans! Get out of here! sampai di tepi sungai, Noah bersiap menghancurkan sisa kunci. Di momen ini, Elena masih berusaha mencegahnya bertepatan dengan datangnya Prime. Setelah diyakinkan Prime, Noah akhirnya batalkan niat busuk tersebut. Sialnya, waktu Elena ambil sisa kunci, Eraser muncul dan membawanya pergi. Lihat itu, Primal muncul dan segera mengejarnya disusul Prime dan Noah. Pengejaran berhenti di suatu kuil Inca, namun sisa kunci udah berada di tangan Skrs. Dapat sisa kunci itu, Skrs pun pergi dan menugaskan Eraser membunuh pemimpinnya sendiri. Namun justru Primal lah yang dengan amat sangat terpaksa harus membunuh Eraser. No matter. Eraser, no! It's okay. Do it. Primal. Scourge has the key. Keadaan runyam mewarnai bumi dengan berhasilnya Skrs mendapatkan kunci secara utuh. Di atas gunung, kedua kunci digabungkan untuk memunculkan jembatan serta sebuah panel dan menara. Kunci diletakkan di atas panel untuk aktifkan Transwap. Proses yang sedang terjadi di gunung itu hanya bisa diperhatikan dari jauh oleh Primal dan aliansinya tanpa bisa berbuat apapun. Walau begitu, kali ini si manusia Noah lah yang berinisiatif lancarkan serangan. Bagi Primal, hanya ada satu cara hentikan Transwap, yakni dengan kode akses yang berfungsi membatalkan proses. Masalahnya adalah setengah dari kode itu lenyap seiring kematian Eraser. Untungnya ada Elena yang berhasil pecahkan masalah tersebut. Kesempatan mereka memang setipis tisu satu layer, tapi selagi bisa mereka wajib coba. Dengan bantuan Noah dan Elena yang muat masuki terowongan yang bisa mencapai pusat, mereka ada kesempatan untuk memakai kode akses membatalkan Transwap. Lalu mencabut kunci agar portal menutup sehingga Unicron tidak bisa lewati. Oke, rencana udah matang, di mana tugas Maximal dan Autobot adalah masuki arena perang, sedangkan manusia bertugas matikan portal. Ini saatnya berangkat. They're back. Roll out! 6 robot alien bersiap masuki arena perang menghadapi seabrik robot minion Terrorcon beserta jajarannya. Di sini jugalah untuk pertama kalinya terlihat perubahan wujud robot pada Maximal. Dengan ganas mereka menerjang maju untuk mulai tawuran dengan robot kompleks sebelah. Di tempat lain, Elena dan Noah menuju terowongan dengan dikawal Mirage. Tanpa buang waktu, Elena dan Noah bersiap masuki terowongan serta Mirage yang pergi mengalihkan perhatian Skrs. Tos dulu sebelum mulai bertugas. Manfaatkan KG Bunsin, Mirage coba melawan Skrs. Di tempat lain, Beta Rap si gila bertarung berhasil di fatality kedua Optimus. He was mine. Selain bukan tandingan Skrs, keberadaan Noah ikutan ketahuan. Kini tersisa Elena yang bertugas memasukkan kode akses. Mirage yang berusaha menjaga Noah malah dihajar habis-habisan. Namun saat akan dibunuh, Mirage berhasil menendang hingga melepas topeng Skrs. Jelek kali muka kawan ini rupanya. Mirip Ultron ciptaan Tony Stark ya. Gak suka muka jeleknya ketahuan, Skrs bersiap membunuh Noah sehingga inilah yang terjadi. Home team. Setelah itu, Skrs kirim seonggok minion mengejar Elena yang udah tiba di dekat pusat portal, di mana portal itu sebentar lagi akan bisa dimasuki Unicron. Is already mine. We're too late. Where's Mirage?
not gonna win this one. But I can't. Di tengah adegan melo-melo nggak jelas antara Noah dan Chris, Mirage bangun. Walau compang-camping rupanya dia masih hidup. Dengan sisa tenaga, dia transfer kekuatan robotnya untuk mengubah Noah jadi Iron Man versi Transforming. You can do this. You're my brother, Noah Diaz. Let him know who you are. Yo, Scourge. Si robot ukuran Ifrit ini kini menjadi lawan Scourge. Dipikir bakal buy one, gak taunya bala bantuan dari Prime datang. Sehingga pertarungan 2 lawan 1 ini pun berlangsung sengit. Di sisi lain, Elena yang gelantungan berhasil disusul minion. Ketika nyaris jatuh ke larva, Elena berhasil mencolok si minion hingga modiar. Lalu dia segera turun untuk mengambil tasnya. Mendadak Transwarp menembakkan energon ke area sekitar. Apa itu akan menghidupkan Bumblebee? Kita balik dulu ke Prime dan Noah. Dengan disupport Noah, Scourge bisa dibuat kewalahan. Sewaktu mereka sibuk gelut itulah Elena sampai di posisi kunci. Namun para aliansi mulai alami kekalahan. Untung Bumblebee sang faktor pecicilan datang tepat waktu bersama Stratosphere. Nightbird tinggal kenangan. Kedatangan Bumblebee membawa semangat baru kepada para Autobot dan Maximal. Tugas mereka sekarang adalah menjaga Elena agar bisa memasukkan kode akses. Bersama Bee, Noah siap bertugas. Di jembatan tersisa Prime dan Scourge bertarung 1 lawan 1. Saat terdesak, Scourge minta bantuan pada Unicron yang kirimkan robot-robot Scorpio. Hal itu nggak surutkan usaha Elena serta Noah dan Bee. Dengan gigi mereka menjaga Elena hingga akhirnya portal berhasil ditutup. I'm about to kill it. This world! You did it! Brooklyn, baby! Scourge tembak panel agar proses membuka portal tidak bisa digagalkan. Karena itu harapan Prime untuk pulang pun pupus. Jadi dia lampiaskan kemarahannya dengan memfatality Scourge. Finish him to show that! Fatality! Seiring rusaknya panel, portal nggak bisa dihentikan kecuali kunci Transwarp dihancurkan. Karena itu, Prime bersedia tinggal untuk selesaikan semua agar yang lain bisa kabur. Dengan dipimpin Bee, para Autobot, Maximal, Noah, dan Elena bersiap kabur sejauh mungkin. Begitu mereka pergi, tanpa pedulikan bujukan Unicron, Prime menghancurkan kunci Transwarp. Akibat hancurnya kunci, semua benda termasuk Prime terhisap ke dalam pusaran ledakan. Di saat nyaris terhisap, tiba-tiba Noah muncul menarik kapak Prime. Dengan sekuat tenaga, Noah berusaha menarik Prime ke tempat aman. Walau gagal, bantuan lain pun tiba. Save yourself! A what? Dengan demikian, portal tertutup sepenuhnya sehingga bumi pun berhasil diselamatkan. Para Autobot dan Maximal pun berlari menuju ujung bukit dengan kondisi Unicron yang diketahui hanya terjebak dan belum mati. Seiring hancurnya kunci Transwarp, para Autobot pun tidak bisa kembali ke Cybertron. Jadi, untuk sementara bumi akan menjadi rumah baru bagi mereka. Singkat waktu, Noah pulang dan disambut Brianna dan juga adiknya. Kemudian dia kembali ke hidup lamanya sambil menghadiri interview kerja. Begitu masuk ke ruang interview, dia disambut si pemeran Semper di serial House of Cards. Sang bapak yang bernama Buck di sini ternyata tahu perjuangan Noah di Peru bersama para robot. Walau menyangkal, Noah tetap ditawarkan bergabung bersama sebuah organisasi rahasia milik pemerintah. Sebagai wujud terima kasih atas jasanya menyelamatkan bumi, Buck bilang kalau biaya pengobatan Chris akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Dan sekali lagi, Buck tawarkan Noah serta para Autobot untuk bergabung bersama organisasi bernama G.I. Joe. Tamatkah? Belum. Di mid-credit scene terlihat Noah lagi membangun sebuah Porsche 964. Hadir juga si Brake Lyric yang kembali tawarkan Noah menjual mobil yang dia anggap rongsok itu. Dengan pede Rick bilang mobil itu nggak bakal bisa nyala. Yakin? Dan ini dia, Mirage.
It's a jigsaw puzzle made of garbage. Yo, Mirage. Yeah! I wasn't even gonna Tamat. start. Yap, gak tahu lebih cocok disebut sequel atau reboot ya ini. Karena kembali ke tahun lama dan punya benang merah sama film Bumblebee. Jangan-jangan saranku di video Bumblebee didengar sama mereka ya. Rise of the Beast masih seputar jualan adu kungfu antar robot dengan plot cerita yang tetap sama seperti dulu. Selalu bumi terancam kiamat lagi dan lagi dari pihak ketiga. Bedanya kali ini Terrorcon dan bukan Decepticon dengan tambahan aliansi dari Maximal. Mana keren banget lagi bentuk si gorila. Menariknya ada indikasi bakal crossover sama seri G.I. Joe ini. Mungkin bisa lebih fresh secara cerita nanti ya. Semoga deh. Oke, berhasil juga aku review film ini. Sampai jumpa di video lainnya. Dah.